180 petugas gabungan disiagakan amankan Nataru 2026. Pemeriksaan barang penumpang di Pelabuhan Nusantara diperketat. Baik pemirsa, Sulawesi Selatan hari ini kembali hadir menyapa Anda bersama dengan saya Arfil Asmar. Dan saya Sarah Saura. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di Sulawesi Selatan hari ini. Dan inilah Sulawesi Selatan hari ini selengkapnya. Informatif dan terpercaya. Saudara, sebuah truk pengangkut pasir terseret arus sungai dan tenggelam di Sungai Lacindai, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Truk berhasil dievakuasi, sementara ditemukan korban dalam meninggal dunia setelah pencarian oleh tim SAR gabungan. Detik-detik, truk pengangkut pasir bersama seorang supirnya terseret arus dan tenggelam di Sungai Lacindai, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang menghebohkan warga. Truk berhasil dievakuasi sementara supir hilang tenggelam di sungai. Proses pencarian kemudian dilanjutkan dengan menurunkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Bone, BPBD Wajo, Damkar Wajo, SAR Brimob, serta dibantu warga sekitar. Pencarian dilakukan dengan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Setelah beberapa saat pencarian, korban akhirnya ditemukan sekitar 10 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Sampaikan bahwa operasi SAR di Desa Lacindai, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, alhamdulillah ditemukan pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukannya korban oleh tim SAR gabungan dengan masyarakat langsung dievakuasi ke rumah duka. Jenazah korban saat ini telah dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Dua orang wanita lanjut usia atau lansia tewas di tempat akibat tersengat listrik kabel induk perusahaan listrik negara. Korban diduga terkena aliran listrik dan salah satu saudara yang datang untuk menolong justru ikut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Dua orang perempuan lansia warga desa Padaelok, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, masing-masing bernama Ibondeng dan I Nafia tewas di lokasi kejadian saat tersengat listrik kabel induk bertegangan tinggi milik perusahaan listrik negara. Kabel tersebut diketahui jatuh ke tanah di depan rumah korban. Korban yang keluar rumah tanpa sengaja menyentuh kabel yang dikira tidak dialiri listrik. Melihat saudaranya tersengat, korban lainnya berusaha memberikan pertolongan. Namun nahas, ia juga ikut tersengat kabel induk tersebut. Sehingga keduanya meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga sekitar kejadian tidak berani memberikan bantuan karena khawatir ikut tersengat aliran listrik. Sementara Kapolsek Matiro Bulu, AKP Irwan, menyatakan petugas Inafis yang melakukan pemeriksaan awal tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun ditemukan luka melepuh akibat sengatan listrik. Kemudian awal kejadiannya itu yang punya rumahnya sebelum ke kebun, belum. Nanti dia kembali dari kebun baru terjadi di depan rumahnya. Jadi itu saya di rumah kabel itu dia pegang Kabel putus pada kabel ya begitu bahwa saya telepon ini baru ada kejadian kabel putus ini kabel yang induk. Warga diimbau untuk terus waspada dan tidak mendekati kabel listrik yang terputus dan segera melaporkan ke pihak berwajib atau petugas guna menghindari kejadian serupa terulang kembali. Informasi lainnya saudara, puluhan keluarga korban yang mengatasnamakan Komite Merah Putih Indonesia Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Bulukumba. Dan saudara, aksi ini menuntut kejelasan penanganan kasus tragedi berdarah di Kecamatan Kajang. Dan situasi sempat memanas hingga terjadi saling dorong.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk menutup sementara jalan nasional serta membakar ban bekas di badan jalan tepat di depan pintu masuk Mapolres Bulukumba. Aksi ini sebagai bentuk protes atas meninggalnya seorang lelaki lanjut usia bernama almarhum Pung Utto yang hingga kini dinilai belum ditangani secara transparan. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan Poros Trans Sulawesi Bulukumba Sinjai sempat mengalami kemacetan panjang selama kurang lebih 1 jam. Kendaraan mengular dari 2 arah sehingga petugas kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Setelah menyampaikan orasi, massa mencoba mendorong pagar Mapolres hingga roboh. Situasi kembali kondusif setelah aparat melakukan pendekatan persuasif dan massa melanjutkan orasi secara bergantian. Hadapan massa aksi, Kasat Reskrim Polres Bulukumba Ibtu Muhammad Ali mengatakan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan pelaku utama sudah diamankan untuk diproses sesuai hukum. Jalan yang lain. Perlu saya sampaikan bahwa sejak awal kejadian daripada dugaan pembunuhan di Kecamatan Kajang ini yang menewaskan almarhum Pung Utto, kami dari Polres Bulukumba menerima laporan informasi itu di jam 18.00 maghrib, jam 7.00 atau jam 19.00 Bapak Kapolres langsung memerintahkan kami Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intel, ada yang ke rumah duka, ada yang ke puskesmas, dan kami Kasat Reskrim memimpin mengejar pelaku. Jadi 1 jam setelah itu kami sudah merespon laporan daripada keluarga. Sementara penanggung jawab aksi Sam Prakoso mengatakan terdapat 4 tuntutan dalam aksi tersebut, yaitu meminta Polres Bulukumba mengumumkan hasil otopsi secara terbuka, memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, segera melakukan gelar perkara, serta mengusut adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Hari ini ada 4 tuntutan yang kemudian dilayangkan peserta aksi. Yang pertama adalah meminta pihak kepolisian untuk mengumumkan hasil otopsi dan segera memberikan surat pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Yang kedua adalah bagaimana segera melakukan gelar perkara agar kemudian dugaan atau keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan itu segera mampu mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga adalah mendesak Polres Bulukumba untuk kemudian mengevaluasi penyidik yang kemudian hari ini diduga mengintervensi para saksi yang kemudian memberikan keterangan untuk pengembangan penyelidikan. Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari puluhan aparat kepolisian Polres Bulukumba hingga akhirnya massa membubarkan diri dengan aman dan tertib. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Ya pemirsa, dari Kabupaten Maros, terdesak hutang bank, seorang penjual ikan nekat merampas kalung emas seberat 15 gram. Korban merupakan seorang nenek pemilik warung di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Seorang pria berinisial A, usia 40 tahun, terduga pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, berhasil ditangkap warga. Pelaku kemudian dibawa kembali ke rumah korban untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak. Namun korban membuktikan aksi penjambretan tersebut dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa dari leher korban. Emosi warga sempat memuncak dan nyaris menghakimi pelaku. Beruntung kepolisian sektor Bantimuru yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk menghindari aksi main hakim warga. Meski sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Bantimurung bersama barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Sebelumnya, pelaku mendatangi warung milik seorang nenek dengan berdalih ingin membeli rokok. Namun saat melihat kalung emas tergantung di leher korban, niat jahat pelaku muncul. Tanpa banyak gerakan, pelaku langsung mendekati dan menarik kalung emas korban. Telah kami amankan terduga pelaku percobaan pencurian. Motifnya itu menurut keterangan awal bahwa pelaku secara spontanitas melakukannya karena terdesaknya persoalan utang piutang. 1 buah kalung yang dimana kalung itu ada leontinnya yang terjatuh.
Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bantimurung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas sendirian, serta hindari menggunakan perhiasan mencolok yang dapat mengundang tindak kejahatan. Faria Fahri, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, polisi menangkap seorang pria berusia 61 tahun yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya diamankan di kota Makassar. Tim Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama tim Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto mengamankan pria berinisial DR usia 61 tahun atas dugaan pencabulan terhadap seorang perempuan lansia berusia 65 tahun di Kabupaten Jeneponto. Pelaku ditangkap di Kecamatan Panakukang, Makassar. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan. Pelaku diketahui sempat melarikan diri usai kejadian. Peristiwa dugaan pencabulan terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 di wilayah Kecamatan Rumbia, Jeneponto. Saat itu korban sedang berjalan seorang diri menuju rumahnya. Pelaku diduga menghampiri korban dan mengarahkannya ke sebuah kebun dan melakukan perbuatan asusila dan nyaris memperkosa korban. Korban berteriak meminta pertolongan sehingga pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan korban di lokasi kejadian. Juga kasus asusila. Susila, ini bagaimana ini kronologisnya nih, Konan? Kronologisnya ini si perempuan ini ada di kebunnya. Tiba-tiba si Rasong ini datang. Dikira akan di sana sunyi, tidak ada orang. Makanya dia mau perkosa ini si perempuan. Anak di bawah umur Konan? Bukan, umurnya sudah 62, 65. Oh, termasuk lansia juga ya yang dia nih ya? Yang dia perkosa itu? Iya. Guna proses hukum lebih lanjut, terduga pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto. Hingga kini kasus tersebut masih dalam proses tahapan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya. Jelang perayaan Natal dan malam Tahun Baru, Polres Goa bersama pemerintah daerah menyiagakan ratusan personel gabungan. Para petugas tersebut ditempatkan di sejumlah posko operasi lilin yang tersebar di titik-titik strategis. Sebanyak 180 petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan diterjunkan untuk menempati 5 pos operasi lilin. Kelima pos tersebut tersebar di sejumlah titik rawan dan lokasi strategis seperti pusat keramaian, jalur lalu lintas padat, tempat ibadah, serta area perayaan Tahun Baru. Operasi lilin ini akan berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Selama operasi berlangsung, petugas tidak hanya melaksanakan pengamanan, namun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk pengaturan lalu lintas dan pengawasan keamanan serta pelayanan kesehatan. Kapolres Goa mengatakan bahwa sebanyak 180 personil gabungan yang terdiri dari 126 kepolisian, 56 petugas lainnya diturunkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami sampaikan bahwa selama 12 hari pelaksanaan operasi Lilin Lipu tahun 2025, tepatnya kami melibatkan 124 personil Polri dan juga 56 personil bantuan pengamanan, yang mana 56 ini terdiri dari unsur-unsur seperti dari TNI, kemudian gabungan dari pemerintah Kabupaten Goa. Dapat kami sampaikan, khusus untuk di wilayah Kabupaten Goa, kita memiliki beberapa pos. Yang pertama adalah saat ini kita berada di pos terpadu, tepatnya di perbatasan Goa Makassar di Jalan Sultan Hasanuddin. Kemudian yang kedua ada pos pengamanan, tepatnya di Samata. Dan yang ketiga ada pos pelayanan, tepatnya kami tempatkan di Malino. Dengan adanya operasi lilin ini diharapkan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Goa dapat berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan.
Libur Natal dan menyambut Tahun Baru 2026, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terpantau masih ramai kedatangan penumpang. Dua kapal yang tiba secara bersamaan dari Pulau Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Pemeriksaan barang penumpang dilakukan secara ketat. Kepadatan penumpang masih terus terlihat jelang puncak Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Ribuan penumpang yang didominasi adalah perantau di Pulau Kalimantan bahkan Malaysia tiba secara bersamaan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. KM Dharma Kartika membawa 550 penumpang, sementara KM Katelia Express membawa 839 penumpang. Penumpang yang turun pun tidak luput pemeriksaan dari aparat kepolisian kawasan pelabuhan. Saat ini di Pelabuhan Nusantara Parepare telah dioperasikan mesin X-ray di pintu kedatangan penumpang untuk membantu aparat kepolisian dalam pemeriksaan barang berbahaya seperti senjata tajam, senjata api maupun bahan kimia seperti obat-obatan terlarang dan juga narkotika. Meninjau posko, pertama tadi posko pengamanan, kemudian posko termasuk posko terpadu, kemudian masuk di pelabuhan untuk memastikan arus mudik dan arus ini. Kita lihat alhamdulillah berjalan lancar, tadi juga KSOP sudah menjelaskan secara detail di ruangan. Alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada peningkatan ya, ada peningkatan penumpang. Tetapi yang paling menarik karena tahun ini berbeda karena sudah ada X-ray ya. Sehingga ya sudah kedatangan. Kalau kemarin kan baru keberangkatan, hari ini sudah ada kedatangan sehingga ini memudahkan tentu langkah pengamanan yang ada di pelabuhan. Menurut Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Saiful Khori menyebutkan hingga saat ini akumulasi penumpang turun selama posko berkisar 10.000 lebih penumpang dan mulai tanggal 22 kemarin hingga saat ini telah masuk puncak mudik Natal di Pelabuhan Nusantara Parepare. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menyalurkan donasi berupa uang sebesar 141 juta rupiah serta bantuan pokok dan pakaian kepada korban bencana di Pulau Sumatera. Donasi tersebut berasal dari solidaritas para pegawai Perum Bulog akan empati mereka kepada saudara setanah air yang sedang membutuhkan bantuan. Penyaluran bantuan ini berlangsung di kantor wilayah Perum Bulog Sulselbar di Jalan Andi Petarani, Kota Makassar. Bantuan ini berasal dari donasi karyawan dan karyawati serta para pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulselbar. Donasi ini pun terkumpul dalam waktu 6 hari dengan rincian 141 juta rupiah uang tunai, kebutuhan pokok seperti perlengkapan bayi, perlengkapan ibadah, pakaian serta obat-obatan. Bantuan uang tunai rencana akan disalurkan langsung ke 3 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara untuk bantuan pokok dan pakaian akan dikirim melalui CVL serta JNE. Wakil pimpinan Perum Bulog Kanwil Sulselbar, Karmila Hasmin Marunta mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bantuan perdana dan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuka donasi lanjutan. Bisa mengumpulkan donasi dari seluruh keluarga besar Kanwil Sulselbar yang hari ini tidak hanya berbentuk uang yang kurang lebih 141 juta yang nantinya kita akan kirimkan ke saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera, tetapi ada juga barang-barang berupa kebutuhan pokok buat masyarakat di sana dan buat bayi dan buat ibadah juga serta perlengkapan obat-obatan yang nantinya mereka butuhkan di Sumatera. Pihak Perum Bulog pun berharap bantuan yang diberikan kepada para saudara setanah air yang sedang tertimpa bencana di Pulau Sumatera dapat sedikit mengurangi beban mereka. Aziza TVRI Sulsel melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Pindrang menyalurkan bantuan logistik kepada warga korban angin puting beliung di Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang. Bantuan tersebut untuk meringankan beban hidup para korban puting beliung yang mengalami kerusakan rumah. Kabupaten Pindrang, Andi Irwan Hamid bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Pindrang menyalurkan bantuan logistik kepada 53 kepala keluarga dan pengelola sekolah. Korban angin puting beliung di lingkungan Jampue dan Kesie, Kelurahan Lasindrang, Kecamatan Lasindrang, Pindrang yang mengalami
kerusakan rumah dan fasilitas pendidikan. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan sehari-hari bagi anak, bayi, dan lanjut usia untuk meringankan beban para korban. Pemkab juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat untuk segera melakukan perbaikan rumah dan sekolah yang mengalami kerusakan. Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid mengatakan untuk memastikan seluruh korban angin puting beliung tertangani secara baik sehingga melakukan peninjauan langsung ke Kelurahan Lasindrang. Jadi insya Allah ada bantuan yang sekarang kebetulan memulai ini sembako, terpal, apa semuanya. Nanti Pak Camat, Pak Dirang dengan dibantu teman-teman yang lain bagian ini. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang terjadi pada saat ini. Guna mitigasi bencana, serta pemerintah desa dan kelurahan diimbau terus melakukan kesiapsiagaan terhadap kondisi cuaca yang terjadi. Ya pemirsa, dari Tanah Toraja, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Makale, Kabupaten Tanah Toraja mengalami kenaikan, membuat daya beli masyarakat lemah. Akibat kenaikan harga ini, pedagang mengalami penurunan omset. Tahun baru, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Hal itu diungkapkan para pedagang yang menjajakan jualannya di Pasar Makale, di mana hampir semua harga kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terutama harga ayam yang biasa dijual Rp50.000 kini menjadi Rp65.000 per ekor. Selain ayam, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan dari harga awal Rp40.000 per kilo, kini menjadi Rp55.000 per kilo. Sementara harga cabai dan telur juga mengalami kenaikan, membuat daya beli masyarakat turun. Akibatnya, omset pedagang pun mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Bawang merah 40 sekilo sama bawang putih sama. Sekarang bawang merah 55. Kan bawang putih naik juga. Lombok, kacang tanah, pokoknya bahan pokok itu naik semua. Pedagang dan warga berharap pemerintah melakukan operasi pasar untuk menekan terjadinya lonjakan harga kebutuhan bahan pokok. Mengingat Toraja salah satu wilayah yang saat ini meramaikan perayaan Natal dan Tahun Baru. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu Nasional di halaman kantor KPU Kabupaten Pindrang. Jajaran KPU Kabupaten Pindrang menjadikan Hari Ibu Nasional sebagai sekolah pertama demokrasi dan tempat nilai-nilai integritas. Jajaran KPU Kabupaten Pindrang terdiri dari komisioner dan pegawai negeri sipil menggelar upacara peringatan Hari Ibu Nasional ke-97. Dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Pindrang, Muhammad Ali Joding. Keluarga KPU Kabupaten Pindrang senantiasa mendorong mewujudkan perempuan berdaya dan berkarya seluruh sektor dalam pembangunan, dengan selalu menghargai dan mengedepankan peran-peran perempuan sebagai ibu kepada anaknya, keluarga, dan tampil sebagai pemimpin di kelembagaan pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi kemasyarakatan serta keagamaan untuk mewujudkan perempuan berdaya dan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Ketua KPU Kabupaten Pindrang, Muhammad Ali Joding menyatakan upacara peringatan Hari Ibu Nasional dengan tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan momentum peran perempuan yang semakin besar dan berdaya saing sama halnya dengan kaum laki-laki. Kita tekankan peringatan Hari Ibu ini bagaimana seluruh keluarga besar Komisi Pemilihan Umum senantiasa menghargai dan mengedepankan peran-peran dari seorang ibu terhadap anak, begitu pula peran perempuan dalam berbagai sektor yang peran-peran itu sudah semakin sangat dirasakan dan semakin dibutuhkan, dan peran perempuan ini disetarakan dengan peranan dari kaum laki-laki.
Di Hari Ibu, KPU Kabupaten Pinrang menekankan bahwa ibu adalah sekolah pertama demokrasi, tempat nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kasih sayang ditanamkan sejak dini, di mana di tangan ibu generasi penerus bangsa dibentuk untuk menjaga martabat negeri. Asnadikala TVRI Sulsel melaporkan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka secara resmi acara Grand Final Lomba Cerdas Cermat Jenjang SMA se-Sulawesi Selatan tahun 2025. Acara ini diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta dari berbagai sekolah di kabupaten kota yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi di wilayahnya masing-masing. Lomba Cerdas Cermat ini bukan hanya sekedar ajang kompetensi untuk meraih juara, tetapi merupakan wahana strategis dalam menumbuhkan budaya belajar, melatih daya pikir kritis, kecepatan, ketepatan, serta kerjasama tim. Peserta yang hadir di tahap Grand Final ini adalah salah satu putra-putri terbaik Sulawesi Selatan, generasi unggul yang telah melewati proses seleksi dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan lomba cerdas cermat ini. Sejalan dengan upaya kita untuk mencetak generasi muda yang cerdas secara intelektual, berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman dan persaingan global. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal Najamuddin berharap kepada peserta Grand Final Lomba Cerdas Cermat tingkat sekolah menengah atas ini untuk menjadikan wadah ini sebagai pemicu agar bisa berkompetisi yang lebih hebat lagi di tingkat nasional. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berpesan kepada seluruh peserta melalui kompetisi ini, nilai-nilai sportivitas, kejujuran, disiplin, dan semangat pantang menyerah dapat terus tertanam dalam diri masing-masing. Dikatakan menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Namun pengalaman, ilmu, dan persahabatan yang diperoleh adalah bekal berharga untuk masa depan. Ya, ini acara yang kita lakukan bersama melalui Dinas Pendidikan adalah untuk memotivasi anak-anak kita ada ruang untuk bermain dan unjuk kebolehan dalam hal kemampuan. Ya, ini sifatnya umum aja dan sifat menghibur saja, tetapi dia lebih juga tertantang juga ya. Sebagai apresiasi saja, motivasi untuk membuat ada ruang. Nanti mungkin akan berkembang cerdas cermatnya untuk mungkin bidang pengetahuan alam dan sebagainya. Sesuatu yang kita akan uji. Mungkin nanti akan ada bahasa Inggris juga, lomba mungkin masih ada mungkin nanti bahasa Arab juga atau bahasa daerah juga. Ya, kita akan lombakan nanti. Ya. Grand Final Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA sederajat se-Sulawesi Selatan tahun 2025 ini diikuti sebanyak kurang lebih 100 peserta baik sekolah negeri maupun swasta, dan setiap tim terdiri dari 5 orang yang sebelumnya telah mengikuti tahap seleksi di wilayahnya masing-masing. Keberhasilan para peserta menuju ke babak Grand Final ini tidak terlepas dari kerja keras para guru dan pendamping dalam membimbing dan mendampingi para siswa hingga mencapai tahap ini. Melalui Lomba Cerdas Cermat tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan ajang bergengsi tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan, daya saing, dan jiwa sportivitas serta semangat belajar siswa di berbagai bidang ilmu. Pemirsa, momentum peringatan Hari Jadi ke-12 media portal online rakyatsulsel.co berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Sejumlah tokoh dan mitra turut hadir dalam acara syukuran anniversary yang digelar di kantor harian Rakyat Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Kehadiran sejumlah tokoh dan kerabat menambah kemeriahan peringatan Hari Jadi ke-12 portal online rakyatsulsel.co yang digelar di kantor harian Rakyat Sulsel. Kehadiran para kerabat ini disambut hangat oleh Direktur Harian Rakyat Sulsel, Deswar Emrewo, Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, Imran Umar, dan Komisaris Portal Online rakyatsulsel.co, Yas Nidar Yasir.
Pada kesempatan ini, Adnan Purihta selaku Komisaris Harian Rakyat Sulsel mengucapkan selamat kepada media online Rakyat Sulsel yang memasuki masa keemasan. Dikatakan kemauan media rakyat sulsel.co bersaing dengan berbagai platform media baru merupakan capaian yang patut diapresiasi. Untuk itu diharapkan agar media ini terus mempertahankan ciri khas dan citranya di mata masyarakat agar menambah jumlah pembacanya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati, Sulawesi Selatan, Didik Farhan Alisyadi, saat menghadiri langsung puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-12 Rakyat Sulsel.co, didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Sulsel, Sutarmi, bersama sejumlah staf lainnya. Kajati Sulsel menyampaikan apresiasi atas konsistensi Rakyat Sulsel.co yang telah berkiprah di dunia jurnalistik digital selama lebih dari 1 dekade. Ia menilai tidak mudah bagi media untuk bertahan dan tetap relevan di tengah arus informasi yang begitu cepat di era digital. Kemampuan Rakyat Sulsel.co bersaing dengan berbagai platform media baru merupakan capaian yang patut diapresiasi. Ia juga mengapresiasi Harian Rakyat Sulsel yang masih mempertahankan edisi cetak atau koran hingga saat ini. Di usia yang ke-12 tahun itu merupakan usia yang matang bagi sebuah media. Di usia 12 tahun itu menunjukkan bahwa Rakyat Sulsel eksis dalam memberitakan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan harapan kita dengan eksisnya selama 12 tahun, Rakyat Sulsel selalu memberitakan berita-berita yang faktual dan terpercaya dan insya Allah mendapatkan hati di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Saya menyempatkan diri menghadiri ulang tahun Rakyat Sulsel ke-12. Saya sebagai orang yang pernah terjun di dunia pers mulai mahasiswa dan pertama kali kerja. Jadi tadi reuni lah ini cerita-cerita tentang pengalaman ketika kita aktif di pers mahasiswa. Memang pers dengan kita ini penegak hukum itu harus saling sinergi, sekecil apapun prestasi misal kita tuh juga harus disiarkan karena biar tahu prestasi. Jadi kita harus sinergi di situ. Saya salut dengan Rakyat Sulsel ini di era digital ini masih bisa eksis terbit koran cetak, ini suatu hal yang luar biasa bagi kami. Dan ini resepnya apa kita harus tanya ini. Tidak banyak koran-koran besar pun mulai bertumbangan, ini beliau masih eksis mencetak koran versi cetak. Pada kesempatan ini, Dr. H. Bunyamin M. Yafid selaku CEO PT An-Nur Ma'arif juga menyerahkan 1 paket umroh sebagai hadiah khusus dalam rangka anniversary ke-12 portal online Rakyat Sulsel. Pemberian hadiah ini menjadi simbol penghargaan atas kerja keras dan dedikasi Rakyat Sulsel dalam menyajikan pemberitaan yang berkelanjutan dan informatif. Selain itu juga dilakukan MOU untuk tahun 2026 PPS UIN Alauddin Makassar dengan media harian Rakyat Sulsel. Ya saudara, ribuan pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar peringatan Bela Negara ke-77 tahun 2025. Selain peringatan Bela Negara, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan dan penyerahan SK ribuan P3K paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara yang ke-77 yang berlangsung di bantaran Sungai Masamba pada Senin kemarin. Peringatan Hari Bela Negara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim dan diikuti oleh ribuan pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Selain memperingati Hari Bela Negara, Bupati Luwu Utara juga melantik dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi ASN P3K paruh waktu.
Momen tersebut menjadi catatan sejarah bagi 3.164 tenaga honorer yang resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Setelah pelantikan, para P3K paruh waktu ini nantinya akan ditempatkan di unit kerja masing-masing sesuai informasi yang telah ditetapkan. Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menyampaikan momentum bela negara ini jangan hanya dijadikan sebagai seremonial saja, namun harus diimplementasikan melalui pelayanan publik yang jujur, berintegritas dan penuh empati, karena menurutnya ASN adalah garda terdepan dalam bela negara. Tentunya kita berharap bela negara yang saat ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita sebagai sebuah bangsa untuk terus kita tumbuhkan di dalam setiap diri pribadi kita, apalagi para abdi negara. Saya sebagai bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Utara harus tentunya tertanam dalam diri kami semangat pengabdian bela negara tanpa batas. Selain penyerahan SK P3K paruh waktu, pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga melakukan penyerahan bantuan Alsintan kepada kelompok tani, penyerahan 500 sertifikat PTSL, serta penghargaan kepada TNI yang telah melatih putra-putri terbaik Luwu Utara yang telah lulus menjadi TNI tahun 2025. Dari Luwu Utara, Person melaporkan. TVRI Sulawesi Selatan kembali menggelar kegiatan donor darah rutin yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap ketersediaan stok darah di Sulawesi Selatan. TVRI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar aksi donor darah yang berlangsung di kantor TVRI Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh karyawan TVRI, mitra kerja, serta masyarakat umum. Donor darah ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sebagai wujud komitmen TVRI Sulawesi Selatan dalam membantu sesama, khususnya memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Melalui kegiatan donor darah ini, TVRI Sulawesi Selatan berharap dapat terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dengan tetap menerapkan prosedur pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah. Dengan adanya donor darah ini, TVRI Sulawesi Selatan ingin memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta memperkuat peran TVRI Sulawesi Selatan sebagai media publik yang peduli terhadap isu sosial dan kemanusiaan. Ya, pemirsa, menjalankan tanggung jawab sebagai panitia pelaksana Hari Raya Gereja menjadi tantangan dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Sebagai panitia harus sigap dalam menjalankan tugas sepenuh hati, pasti akan membawa sukacita. Selaku panitia Hari Raya Gereja harus sigap dengan konsep yang telah ditentukan guna menyatukan seluruh kegiatan agar berjalan sesuai prosedur yang ditentukan. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh panitia Hari Raya Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Makio Baji Makassar, di mana seluruh tim fokus pada pelayanan dilakukan tugas dengan kasih dan kerendahan hati. Kerjasama tim saling menghargai serta berkontribusi setiap anggota dalam mempersiapkan rencana acara secara detail guna mengantisipasi kemungkinan ada yang terlewatkan serta menjadi inspirasi agar menjadi sukacita Natal tahun ini melalui tindakan dan perbuatan. Hal ini disampaikan Majelis Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Makio Baji Makassar Penatua Freddy Erans Pinontoan memberi apresiasi kepada seluruh tim Hari Raya Gereja yang dengan tekun dan sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi panitia ini kebanyakan diisi oleh orang-orang yang berusia 40-an ke bawah. Kenapa? Ini untuk regenerasi gereja, kepemimpinan ke depan. Kami mungkin sudah akan pensiun di tahun 2028 dan ini media untuk mereka belajar memimpin jemaat seperti ini. Karena kami sudah menunjuk panitia Hari Raya Gerejawi, itu kami serahkan sama mereka. Walaupun tetap berkoordinasi, hampir tiap minggu kami ada koordinasi dengan panitia. Pendeta Luciana Sulelao mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Hari Raya Gereja yang telah sukses menjalankan tugas sehingga perayaan Natal GKSS Jemaat Makio Baji dapat berjalan dengan baik.
Pemerintah Rapang mulai Sidendreng Kabupaten mengembangkan komoditas kelapa gejah pandan wangi sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi perkebunan dan juga kesejahteraan petani. Program ini ditandai dengan penanaman perdana kelapa gejah pandan wangi bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2025. Bupati Sidendreng Rapang Haji Syahrudin Alrif melakukan penanaman perdana kelapa gejah pandan wangi bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2025. Kegiatan dipusatkan di lokasi kelompok Tani Lestari 2, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watangpulu. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sidrap juga menyosialisasikan potensi dan keunggulan kelapa gejah pandan wangi kepada petani. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Sidrap mendorong diversifikasi komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam sambutannya, Bupati Syahrudin Alrif mengatakan, pengembangan kelapa gejah pandan wangi telah melalui kajian kesesuaian lahan di Kecamatan Watangpulu. Tanaman ini dinilai cocok dengan kondisi tanah setempat dan dapat dipadukan dengan tanaman jagung tanpa saling mengganggu. Kabupaten Sidrap menerima bantuan pengembangan kelapa gejah pandan wangi seluas 100 hektar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan total 11.000 batang pohon. Bantuan tersebut tersebar di Kelurahan Lawawoi, Desa Lainungan, Matirotosi, dan Buaea. Bantuan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia seluas 100 hektar untuk kawasan agrowisata di Desa Lainungan, Lawawoi, Buae, dan Matirotasi, Kabupaten Sidendreng Rapang. Bupati Sidrap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sidendreng Rapang. Ia berharap kelapa gejah pandan wangi dapat dirawat secara optimal sehingga dalam 3 tahun ke depan mampu menjadi ikon baru dan sumber peningkatan pendapatan petani di daerah tersebut. Ya pemirsa, 32 tahun bertahan di tengah gempuran zaman. Perajin atap rumbiah di Kota Palopo masih tetap bertahan. Selain menjaga tradisi turun-temurun, kerajinan atap rumbiah menjadi penggerak ekonomi warga. Lincah dan syarat pengalaman, itulah gambaran tangan-tangan ibu rumah tangga di Kelurahan Tok Bulung, Palopo, saat merangkai lembar demi lembar daun sagu menjadi atap rumbia. Bukan sekedar komoditas, produksi atap rumbia ini nyatanya menjadi simpul pemberdayaan masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga hingga generasi muda dilibatkan dalam proses perakitan menciptakan lapangan kerja mandiri. Salah satu perajin atap rumah tangga, Herlina, mengatakan pekerjaan membuat atap rumbia yang digeluti mampu menopang ekonomi keluarga. Jahit atap ini membantu tidak ekonomi keluarga? Selain itu apa lagi Tante? Bisa menyekolahkan anak gitu? Menyekolahkan anak sampai SMA. Oh, iya. Terus apa yang kita harapkan Tante sama pemerintah setempat di sini? Mau minta bantuan usaha. Pekerjaan membuat atap rumbia sejak tahun 1993 ini menjadi napas bagi warga sekitar, ibu rumah tangga, hingga anak-anak. Dengan upah 500 hingga 600 rupiah per lembar atap rumbia. Namun di balik kemandirian ekonomi ini terselip sebuah ironi. Di tengah gembar-gembor program bantuan UMKM, perajin justru mengaku hanya kenyang dengan janji-janji manis pemerintah daerah. Satu atap itu berapa, Pak? Kalau harganya satu atap itu kadang 3,5, kadang 3,6. Kalau kita beli di situ yang punya sagu 10.000 diambil sendiri, tapi terbatas juga. Kalau ibu-ibu yang menjahit atap sini digaji per hari, Pak, atau bagaimana, Pak? Itu ibu yang menjahit di sini itu per lembar. Per lembar? Iya. Kadang juga 500, kadang 600 dari daunnya saja. Kalau kita beli daunnya
itu dikurang-kurangi karena kurang untungnya. Kalau barang dikasih saja begitu, itu dikasih naik juga. Jadinya menjahit per lembar. Satu lembar atap rumbia dijual seharga Rp3.500 hingga Rp3.600. Meski tipis keuntungan karena harga bahan baku yang kian mahal, perajin tetap bertahan. Harapan mereka sederhana, bukan sekedar didata, namun ada langkah nyata dari pemerintah agar warisan lokal ini tidak punah dimakan massa. Dari Palopo, Irsal melaporkan. Wih, banyak belanja entah, Bu. Iya, soalnya takut harga naik atau habis. Dekat nih Nataru toh. Tenang, Bu. Sini saya jelaskan, Ki. Jadi, tim pengendali inflasi daerah telah memastikan ketersediaan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru telah aman. Hindari belanja berlebihan agar keuanganmu tetap aman. Dengar Ki itu, mengerti ja Ki? Apa poem sama Ki? Sering juga aku jelaskan. Jadi begini, Bu. Dengan menghindari belanja berlebihan, maka ketersediaan pangan di pasar akan tetap aman. Kalau ketersediaan pangan dan harga aman, maka daya beli masyarakat juga aman. Pokoknya semua aman. Saya tidak aman. Oh, ndak ikhlas Ki bantu istri belanja. Astaga, suami itu, Bu. Menurut tak? Kita juga, baju tak bikin malu-malu. Telur tak boleh 1 rak, Pak. Berbelanja sesuai kebutuhan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung kestabilan harga. Ya, saudara, untuk memberikan layanan transportasi gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Program ini sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan selama masa libur Nataru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini mewujudkan program Berani Lancar yang berfokus pada peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat. Salah satu program tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mudik gratis Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026 yang ditujukan untuk membantu masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan yang hendak pulang ke kampung halaman. Selain membantu masyarakat mendapatkan mudik gratis, Pemprov Sulteng mengupayakan masa Nataru 2025-2026 ini terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas, mengurangi kepadatan dan kemacetan di jalan raya, serta meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan angkutan selama masa Nataru. Adapun rute tujuan mudik meliputi Palu, Poso, Ampana, Luwuk, Tentena, Morowali Utara, Morowali, Kota Raya, Toli-Toli, dan Buol. Sementara total pemudik yang diberangkatkan sebanyak 565 orang yang ditargetkan hingga 1.000 pemudik dengan menggunakan 41 unit kendaraan minibus. Ya, jadi ini adalah program resmi, program Berani dalam rangka membantu keluarga kita yang ingin mudik seperti yang pernah kita lakukan pada saat Idul Fitri kemarin. Sekarang kita lakukan buat saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, yang ingin merasakan Natal, termasuk juga saudara-saudara kita yang mau pulang kampung untuk menyambut Tahun Baru di daerah masing-masing. Alhamdulillah juga antusias, kita targetkan 1.000 orang pemudik dalam masa raya Natal tahun ini. Semoga ini bisa membantu meringankan mereka yang rindu kepada kampung halaman. Mudik gratis ini sangatlah bagus sehingga memudahkan seluruh para pemudik bisa naik ke bis dengan tanpa pemungut biaya apapun. Kami bersyukur sebagai penumpang sehingga pemerintah bisa gratiskan bis ini sehingga seluruh penumpang bisa merasakan apa itu yang namanya mudik gratis. Pelepasan peserta mudik dilakukan di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, yang sebelumnya seluruh armada telah menjalani ramcek pada tanggal 20 hingga 21 Desember di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan kelayakan kendaraan dan keselamatan penumpang. Mudik gratis yang dilakukan Pemprov Sulteng ini sebelumnya hanya dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai persyaratan,
kemudian didaftar secara gratis tanpa ada pemungutan apapun. Dari Palu, Fitrianto, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya pemirsa, dalam pelaksanaan kunjungan kasih dan ibadah Natal, Dekranasda Kabupaten Manokwari memberikan bingkisan kepada kaum disabilitas. Ya, hal tersebut dilaksanakan pada hari Senin 22 Desember 2025 kepada seluruh penyandang disabilitas maupun masyarakat setempat. Dalam sukacita kunjungan kasih dan Natal bersama yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Manokwari pada Senin 22 Desember 2025, Dekranasda juga memberikan bantuan serta bingkisan Natal kepada kaum penyandang disabilitas serta masyarakat setempat. Disampaikan Ketua Dekranasda Kabupaten Manokwari, Nyonya Febalina Indo. Dalam laporannya, momen Natal yang digelar di Asrama Disabilitas Kampung Abasi juga diserahkan bingkisan Natal dan bantuan berupa tongkat tunanetra, tongkat jalan atau kruk, kursi roda hingga motor modifikasi roda 3 dan beras sebanyak 1,5 ton. Dalam kunjungan kasih pada hari ini, Dekranasda Kabupaten Manokwari memberikan bantuan kepada 100 penerima manfaat, terdiri dari 60 orang penyandang disabilitas, 30 orang janda, duda, dan lansia, 10 orang pengrajin minyak dan kuliner di seputaran Kampung Abasi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan berbagi kebersamaan dan sukacita bersama 100 anak-anak sebagai simbol harapan, cinta, dan masa depan yang penuh harapan. Rangkaian kunjungan kasih, doa dan ibadah singkat, penyerahan bingkisan, penyerahan bantuan sosial, beras sebanyak 1,5 ton, dan juga alat bantu kendaraan, modifikasi 3 roda, tongkat dan kursi roda. Sapaan kebersamaan silaturahmi Natal dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh hangat walaupun panas pica di antara kita. Ya. Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya Bupati Manokwari yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manokwari disampaikan, penyandang disabilitas juga memiliki peran penting sebagai masyarakat Kabupaten Manokwari. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan pendidikan hingga pekerjaan yang layak. Pemerintah kabupaten juga terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan yang ramah disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Ketahuilah bahwa kalian adalah bagian penting dari masyarakat Manokwari. Kalian memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung program-program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Selain itu, Ketua Harian Dekranasda Herman Yerona mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Manokwari yang selalu memberikan dukungan bagi Dekranasda Kabupaten Manokwari, terutama dalam melaksanakan program kerja. Terima kasih atas kepercayaan, arahan, dan dukungan kebijakan serta anggaran yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan program kerja kami di tahun 2025. Dukungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati merupakan suntikan energi utama bagi kami untuk terus memberdayakan kearifan lokal Manokwari agar mampu bersaing di kancah yang lebih luas. Ibadah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita dan diakhiri dengan foto bersama serta pembagian bingkisan Natal. Aprilia Nikmur, TVRI Papua Barat, melaporkan. Baik, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita dalam edisi Sulawesi Selatan hari ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan live streaming TVRI Sulawesi Selatan di berbagai media platform digital lainnya, seperti di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan akhir kata pemirsa, saya Sarah Saura. Dan saya Arsil Asmar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan Sulawesi Selatan hari ini. Informatif dan terpercaya. Sampai jumpa.
Kecil, menggiurkan, licin, dan tak terlihat. Namun, inilah yang kau bayar. Suap hari ini, bencana esok hari. Uang suap hangat di tangan, tapi membakar masa depan.